Oke baik, kita lanjutkan progres berikutnya yang mana sebelumnya sudah kita buat halaman HTML dan sedikit stylish menggunakan CSS begitu di dalam folder HTML basic ini yang mana memiliki 3 halaman begitu ya. Kita bisa buka text editor kita begitu. Oke, ini adalah teks editor kita begitu. Di sini ada index.html, kemudian halaman 2 dan halaman baru. Yang mana masing-masing halaman yang berbeda, dan untuk halaman baru di sini CSS-nya menggunakan CSS eksternal dengan cara mengarahkan ke file CSS yang sudah dibuat secara eksternal yang ada di folder CSS ya. Folder CSS dan nama filenya cssku.css yaitu ini. Sehingga apabila kita buka hasilnya atau halamannya demikian. Ini yang indeks, ini halaman pertama begitu. Kemudian ini halaman 2 ya. Halaman 2 hasilnya seperti ini. Dan halaman 3 yaitu halaman baru hasilnya seperti ini. Ya. Halaman baru ini menggunakan CSS eksternal begitu ya. Kita panggil di sini. Lalu halaman 2 kita langsung menggunakan CSS di masing-masing taggingnya. Begitupun untuk yang indeks begitu ya. Di indeks juga masing-masing tagging kita langsung implementasikan CSS-nya. Baik, berikutnya kita coba lanjutkan untuk materi berikutnya yang mana mengacu pada Web3 School ya. Kita bisa akses Web3 School. Kita masuk ke HTML, kemudian kemarin kita itu sudah sampai di ini sudah. Oke. Di links ya, di links. Jadi ini akan kita praktekkan secara langsung. Dan di sini sifatnya belajar bersama sehingga apabila nanti ada tanggapan atau koreksi bisa dituliskan di kolom komentar. Oke, untuk links ini kita bikin file baru ya. File baru di sini namanya halaman, misalkan halaman 4 gitu ya. .html. Oke. Kita kopikan saja ya. HTML lainnya gitu. Kita pastekan di halaman 4.html. Kemudian kita hapus terlebih dahulu saja untuk stylishnya atau CSS-nya begitu. Nah, ini saat kemudian saya hapus, kemudian saya save, maka strukturnya sudah berubah secara otomatis apabila save gitu ya, sehingga bisa lebih rapi. Karena kita menggunakan ekstensi Prettier begitu ya. Kemarin sudah diinstal ekstensi Prettier-nya, sehingga apabila ada perubahan-perubahan saat kemudian di save maka bisa rapi sendiri. Misalkan di sini saya mau menuliskan tagging P di sini ya. Kemudian ini adalah paragraf. Lalu apabila di save maka akan otomatis rapih. Garisnya itu lurus gitu, strukturnya lebih enak dalam dibaca. Misalkan seperti ini. Ctrl S. Tuh, akan otomatis menyesuaikan strukturnya seperti itu. Mungkin ini karena masih sedikit gitu ya, belum terlihat dampak besarnya begitu. Namun apabila kemudian nanti kita sudah membuat 1000 baris dan seterusnya, maka struktur itu akan berdampak pada cara kita melihat codingan kita. Oke, kita lanjut saja. Ini kita hapus terlebih dahulu saja di body ya. Kita coba tambahkan URL ya, URL atau ref ini yang mana ini menjadi referensi berikutnya menurut Web3 School ya. Kita save, kemudian kita lihat hasilnya di halaman 4. Nah, hasilnya demikian. Saya hapus terlebih dahulu, close terlebih dahulu untuk halaman-halaman lainnya. Nah, apa yang sudah kita ketikkan di sini hasilnya adalah demikian ya. Visit web3schools.com yang apabila kemudian diklik maka akan ngedirect ke halaman web3schools.com. Begitupun apabila kita coba ganti, misalkan ini adalah Google ya. Kemudian kita arahkan ke web Google. Oke, halaman Google gitu ya. Kita
kita refresh. Nah, maka kontennya berubah menjadi ini adalah Google, dan apabila diklik maka masuk ke halaman Google seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada beberapa kondisi begitu ya. Kita bisa buat underscore self, kemudian ini default opens the document in the same windows atau tab as it was clicked, ya kan. Kemudian blank in new window or tab gitu ya. Kemudian parent yaitu in the parent frame, and top open the document in the full body of the windows. Kita coba satu-satu ya. Kita kopikan. Oke, kita refresh. Ups, kita coba bikin spasi ya, pakai BR ya, biar terlihat rapi. Nah, seperti ini. Nah, di sini codingan ini menghasilkan hasil demikian. Yang mana apabila kemudian kita klik ya, kita coba klik ya. Klik, nah tetap ngedirect tapi buka di new tab seperti itu, karena di sini ada target underscore blanknya. Begitu, dampaknya berbeda ya. Yang mana apabila kemudian kita klik ini adalah Google, maka ngedirectnya langsung di halaman ini. Tapi apabila kemudian kita kliknya di visitwetrischool.com ini, karena ada underscore blank, maka kita bisa membukanya di tab baru itu. Saat diklik otomatis membuka di tab baru. Oke ya, kita coba berikutnya. Oke, ini ref-nya ke URL lain gitu ya. Ya pada dasarnya sama sih. Kita coba next terlebih dahulu. Oke, next. Ini kalau ke email gitu ya. Jadi kalau kita ke email ya, maka saat kita klik ya, maka akan ngedirect untuk mengirimkan melalui email ya. Kita nanti akan diarahkan ke email untuk mengirim ke send to someone@example.com begitu ya. Jadi nanti langsung ngedirect untuk membuka dan mengirimkan email. Ini on click gitu ya, on click kemudian document.location. Ini nanti deh, ini next step begitu. Oke, ini sama, cuman bedanya ada titlesnya ya, ada titlenya. Kita coba pastekan di sini. Oke, kita lihat hasilnya. Oke, di sini ada titlenya Go to Wetrischool's HTML section ya. Jadi kalau kita hover gitu kursornya, maka ada informasi Go to Wetrischool's HTML section. Kalau yang lain tidak ada begitu ya, karena kita tidak memberikan titles begitu. Oke. Kemudian next. Oke, selesai. Lalu ada link colors. Coba kita buka link colors. Oke, ini kita kasih stylist. Coba ya, kita kasih stylist. Ini ada contoh stylist yang diberikan oleh Wetrischool. Kita coba panggil menggunakan CSS eksternal begitu ya. Oke, kita coba bikin CSS baru, tapi kita taruh filenya di dalam folder CSS. Jadi CSS link misalkan gitu. Ya, kita akan memanggil CSS yang ada di folder CSS di file, nama filenya itu css link.css. Jadi kita bikin baru lagi di sini file namanya css link.css. Oke, kemudian kita kopikan ya CSS-nya di sini ya, sehingga ya apa-apa yang sudah ditulis di sini akan terkena dampak atas CSS atau stylist yang kita tuliskan di sini ya. Oke, kita coba lihat. Tuh, hasilnya berubah. Oke. Jadi di CSS ini ya ada settingan-settingan stylist yang sudah dibuat. Jadi linknya itu colornya green, kemudian backgroundnya transparent, kemudian text decorationnya none gitu kan.
Kemudian visited colornya pink gitu ya, background colornya transparent, text decorationnya none. Jadi apabila visited atau telah dikunjungi maka berubah menjadi pink gitu. Tapi kalau misalkan belum maka berwarna green atau hijau. Kemudian hover itu berubah menjadi red gitu ya. Kemudian text decorationnya menjadi underline gitu, sehingga kalau kita hover gitu, tuh berubah menjadi merah. Oke. Kemudian apabila aktif berubah menjadi yellow atau kuning, kemudian background colornya transparent dan text decorationnya underline. Oke. Next. Link buttons. Oke, sekarang kita coba buat seperti buttons begitu. Oke, kita stylishnya kita copy saja ya. Kita pastekan ya. Kita replace dulu saja ya. Kita pastekan di sini. Kita lihat hasilnya. Tuh. Jadi button-button seperti ini seakan-akan gitu ya. Padahal ini hanya stylish saja. Untuk button nanti ada di materi berikutnya. Jadi ini tuh berdampak pada background colornya berwarna merah gitu kan. Colornya atau tulisannya itu berwarna putih gitu ya. Kemudian padding ada, text align dikasihkan, text decoration dan display. Oke. Untuk bisa melihat lebih enak lagi gitu ya. Ini kan nempel-nempel nih gitu. Kita bisa kasih margin atau kita bisa kasih BR lagi di HTML. Misalkan kita mau dikasih BR lagi dulu gitu ya di sini. Tuh, ada spasi gitu kan, tapi spasinya menggunakan BR. Bagaimana kalau kemudian kita kasih margin nih masing-masing button ini gitu. Kita bisa kasih margin bottom ya. Misalkan 30 pixel. Oke. Tuh, jadi ada margin atau jaraknya gitu masing-masing button ini. Oke, kita lanjut. Oke, sudah. Bookmarks. Oke, kita ini nanti saja. Kemudian ada HTML image ya. HTML image. Kita bisa menambahkan image juga gitu di dalam halaman web kita, halaman HTML kita ya. Kodenya itu img, kemudian spasi src sama dengan nama image-nya, kemudian kita bisa dikasihkan alternatif alt gitu ya. Oke, kita coba tambahkan ya satu image gitu ya. Walaupun sebelumnya sudah kita tambahkan juga nih ya, foto Messi di pertemuan pertama gitu kan. Kita close dulu. Oke. Kita tambahkan foto. Ini fotonya bisa ngambil dari internet, bisa kita download kemudian kita taruh di file atau ekosistem halaman kita gitu ya. Jadi yang pertama kita coba untuk ngambil dari internet terlebih dahulu. Kita coba ngambil foto Ronaldo ya. Ronaldo. Oke, kita kopikan ya. Kita kopikan URL-nya, kita pastekan di sini. Ya, kemudian ini kita ganti menjadi Ronaldo. Oke, kita refresh. Tuh, ada nih foto Ronaldo ya kan. Kita coba kasih BR dulu di sini biar ada spasi. Nah, ini ada foto Ronaldo nih ya. Walaupun kita mengambilnya dari URL internet gitu ya. Sebenarnya bisa juga kemudian foto Ronaldo ini kita download dulu kemudian kita taruh di ekosistem web kita. Gitu. Misalkan kita coba download ya foto Ronaldo ini ya, save image. Di sini ya, kita save ya. Lalu cara kita rename dulu, kita rename.
menjadi ronaldo.jpg gitu ya, sehingga pemanggilannya langsung saja ya. Langsung saja panggil ronaldo.jpg. Oke, kita refresh. Tuh sama saja. Cuman bedanya ini kita sekarang ambil dari dari ekosistem web kita, tidak menggunakan URL lagi gitu. Nah, bagaimana kalau kemudian kita mau memisahkan nih? Kita mau memisahkan antara file-file HTML dengan aset-aset atau gambar-gambar gitu. Jadi satu folder itu isinya gambar semua misalkan nantinya. Jadi kita bisa menambahkan folder baru di sini ya. Kemudian kita bikin folder baru namanya image misalkan. Kemudian foto Ronaldonya kita taruh di dalam folder image. Oke, sehingga di sini di dalam folder image itu ada image Ronaldo gitu. Kalau di Explorer ya kita bisa melihat di sini ini ekosistemnya, kemudian ini halaman HTML-nya, kemudian ini CSS, ini image. Di dalam image ada foto Ronaldo. Nah, kalau kita refresh maka tidak dapat diakses gitu, karena kita perlu manggil dulu nih ya, kita perlu manggil dulu foldernya begitu. Jadi pemanggilannya itu src sama dengan image, kemudian baru ronaldo.jpg. Nah, baru muncul lagi nih gitu. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita kasih stylist gitu ya. Kita kasih CSS biar ada stylenya gitu. Ini kita berkaitan dengan lebar dan tinggi gitu ya. Refresh tuh. Coba kita kecilkan gitu ya. Ini misalkan jadi 200, height-nya 400 misalkan. Tuh, jadi kecil gitu ya. Height-nya misalkan 300. Tuh, kecil lagi. 200. Tuh. Jadi segini ya, sesuai dengan apa yang kita inginkan gitu ya ukurannya. Oke. Kemudian image map. Sorry, tadi masih ada ternyata. Masih ada ke bawah lagi. Ini stylist lanjutan. Sebenarnya nanti kita bikin videonya di video yang terpisah saja gitu ya. Lalu ada image map ya. Image map ini ini berkaitan dengan mapping gitu ya. Ada koordinatnya juga gitu. Kita lanjut saja ya. Kita lanjut dulu saja. Oke, kita lanjut saja. Untuk background image ini kita nanti dulu saja pas fokus di CSS section gitu ya. Kemudian picture juga nanti dulu saja. Lalu favicon gitu kita cepat dulu saja begitu ya, agar konteks HTML ini bisa segera selesai. Untuk favicon kita bisa menambahkan favicon ya di di dalam halaman kita, informasi di halaman kita gitu ya. Caranya ya ini kita bisa pakai ini begitu, link, rel icon, kemudian type, kemudian ref dan sebagainya. Ini untuk favicon gitu ya. Kemudian ada page title ya. Page title ya, kita bisa menambahkan title di sini gitu ya, sehingga nanti berdampak pada title yang ada di informasi tab kita begitu ya. Kemudian tables. Nah, di tables ini kita akan mengembangkan gitu ya, mengimplementasikan bagaimana tables ini bekerja baik. Karena memang berkaitan dengan sistem pasti akan ada banyak show data gitu ya, dan pastinya untuk show data biasanya menggunakan table untuk memudahkan kita dalam melihat data-data yang disajikan di dalam sistem. Cuman untuk konteks table ini kita lanjut di video berikutnya. Terima kasih.